cervix. Terus dia udah janda mungkin udah 50-60 tahun. Nah, itu ya usianya itu sekarang udah 80 berapa gitu. Waktu itu dia ngeluh, orang hidupnya kan di kampung ya, di desa. Jadi makan mungkin kalau misalnya dari pola makan juga orang zaman dulu makan mungkin cuma apa gitu ya, nggak sampai ada neko-neko gitu. Nah tiba-tiba dia ngeluh perutnya sakit, itu ngeluh ke kita perutnya sakit, terus pinggangnya sakit gitu kan. Terus tahu-tahu nggak keputihan, tahu-tahu ini plek-plek gitu ya, plek-plek. Dia kaget juga, orang usia udah 80, dari dia muda sampai usia itu tuh nggak ada gejala apa-apa gitu loh. Tahu-tahu dia ngeluhnya kok ada plek-plek, bilang ke ibu mertua saya itu kok ada plek-plek, ya udah pakai pembalut aja gitu kan. Karena kan orang di desa kan nggak ada penemuan seperti ini, nggak pernah konsul juga, nggak pernah ke rumah sakit gitu kan. Udah pakai pembalut aja, gitu kan. Udah. Tapi kok masih plek-plek, kok malah makin bulan malah banyak gitu kan. Terus kemudian sama ibu saya dibawa ke rumah sakit waktu itu di Madiun. Nah di sana dicek di USG itu ya, ternyata kena kanker cervix itu, diagnosanya udah stadium 4. Nah dia selama itu nggak pernah ngerasain kenapa gitu, nggak tahu itu kok perutnya sakit, ininya sakit, buat ini sakit gitu kan, bersolat sakit itu kan Islam agamanya itu. Kok tahu pendarahan itu penyebab. Kami keluarga itu kalau misalnya genetika ya, itu cuma ibu Yamyut saja yang kena, yang lain-lainnya nggak ada yang kena kanker seperti itu, nggak ada. Atau cuma Yamyut itu. Terus berapa 5 bulan terus pengobatan, kan kata dokter kalau dioperasi kan emang udah usia itu, jadi ya cuma dikasih obat aja, obat gitu. Terus lama-lama sebelum meninggal itu ya cuma bisa tidur aja, nggak bisa gerak, karena kankernya katanya udah menyebar kemana-mana gitu, kanker cervixnya. Terus sampai saya kan waktu itu Clara masih kecil ya kan, belum pernah lihat adiknya Angel, sampai disuruh pulang, saya pengen lihat gitu. Dan setelah melihat ini Clara, besoknya seminggu kemudian meninggal. Ya karena itu kita semua sekeluarga sih bingung, ini kenapa kok tiba-tiba kena kanker cervix gitu loh. Selama ini kan rumah bersih, terus ibunya juga kalau sering ganti ya kan, karena dalam gitu. Atau mungkin karena orang zaman dahulu ya, jadi kurang vaksinnya atau apa. Kalau gini sampai sekarang masih tanda tanya sih. Sebenarnya pokoknya kalau kanker itu kena ya Bu, yang orang pernah berhubungan, udah ya pastinya kalau dia janda, iya, artinya bukannya adanya berhubungan saat itu enggak, tapi pernah dulu. Jadi artinya nenek bundanya, tapi dulu dia pernah nikah. Nah itu salah satu yang udah pernah menikah. Iya, jadi artinya itu bukan berhubungan saat ini, bukan. Walaupun suaminya udah meninggal 30 tahun lalu, 20 tahun lalu, tapi dia pernah menikah, pernah berhubungan, itu udah ada situ efeknya sampai berpuluh-puluh tahun gitu. Iya bisa. Sebenarnya dia tuh Bu ini, dia nggak terdeteksi karena dia tuh bukan di cervixnya, sebenarnya dia di ovarium. Orang sering kecolongan gitu, karena di cervix terus langsung ada gejala perdarahan apa. Sementara kok di ovarium ya karena dia di dalam rahim ya, di dalam itu. Sementara jadi bukan di pintunya kan. Jadi itu memang nggak terdeteksi Bu. Walaupun sebenarnya tiap kita semua manusia kita punya ini loh, sel kanker gitu. Cuma bisa berkembang, makanya dibilang orang supaya nggak berkembang minumlah teh, apalagi teh hijau, dia tuh tetap dia menciut dia ya, teh hijau ya, black curry gitu ya kalau misalnya dari ini. Nah mungkin selama ini sudah ada tapi dia nggak berkembang, tapi karena pola hidup bisa aja ya, karena yang dimakannya lah, artinya bukan kurang, namanya orang tua memang kita maklumin sih ya, memang banyak sih ya Bu kasusnya itu yang seperti ibu itu setelah menopause baru dia ketahuan. Nah, tapi itu yang tidak terdeteksi ya karena dia bukan di mulut rahimnya, di dalam. Jadi artinya sesudah dia membesar baru
apa namanya, baru dia terasa kok nggak nyaman, kok sakit, baru perdarahan, karena dia membesar, jadi menekan pembuluh darah lah istilahnya ya. Nah itu dia kecolongan itu. Dan pokoknya kalau misalnya orang ini artinya kalau udah ada perdarahan, sebenarnya si ibu itu tuh Bu, sebenarnya selama ini udah ada cuma ya karena dia kan udah nggak berhubungan lagi, kan udah tua, kan udah nggak jadi nggak seperti saya bilang itu nggak, ayo sudah lah, nggak apa-apa lah gitu. Sementara kankernya itu udah makin membesar. Dan saya juga udah iniin dulu pasien-pasien saya, rata-rata setelah tahunnya, baru ngeh setelah stadium 4. Ya, tapi perutnya nggak besar. Nggak besar, tapi di dalam rahimnya tuh Bu, kankernya tuh udah besar itu. Nah itu dia menekan apa namanya, karena udah besar, otomatis apa namanya tuh lubang septiknya itu, bukan lubang septik, pintu septiknya itu udah tertutup, udah nggak bisa lagi ya misalnya kencing apa itu pun udah terhambat lah semuanya ya, gara-gara udah membesar ya, dianya. mau pipis itu juga Sakit ya, karena udah makin besar, jadi semuanya ditekan. Nah barulah situ kok perdarahan apa, di situ ketahuannya. Jadi seperti yang saya bilang, ibu-ibu kalau udah ada perdarahan, apalagi nanti dianya makin besar, dianya makin sering ya, itu jangan nggak apa-apa, jangan, itu harus kita periksakan. Jadi jangan sampai stadium 3 ya terlambat, jangan sampai gitu. Jadi ini kenapa enggak, ini IPA tadi itu gratis, Pak Smir murah, kenapa enggak kita kan lebih tenang kalau misalnya prosedurnya enggak ada. Walaupun ya kita nggak tahu, bisa aja ya kita memang nggak merasa nggak ada tanda-tanda, tapi perlu juga kita ya ada tanda-tanda seperti sedikit itulah perlu kita periksa. Kan sudah semoga menyimak tadi yang disampaikan oleh kami berdua. Mudah-mudahan nggak ingat. Capek sama terasi. Biasanya yang diingat kan capek sama terasi. Iya. Sambil dong. Tapi ini nggak bau terasi kan Bu? Sehat semua. Baik, saya buka pertanyaan pertama. Ini paling mudah. Mudah-mudahan bisa. pertanyaannya mudah. Apa kepanjangan dari HPV? Human Aduh, virus. Human papilloma. Ya, ngacung. Bagusin. Human papilloma virus. Ya. Oke. Nah, tadi supaya kita makin pinter. Sebutkan, tadi kan saya udah nyebutin ada beberapa faktor yang beresiko kita bisa mengalami kanker serviks. Sebutkan dua saja. Dua. Bu Yanti. Ya, apa yang Udah dicatat nih. Itu dari tadi nyimaknya. Iya, ini murid teladan juara 1. Hilang HP-nya. Kedilet. Yang pertama apa Bu? Berganti pasangan. Oke. Ini pasangan apa ini? Pasangan hidup. Berhubungan. Seksual. Misalnya usia kurang dari 20 tahun sudah melakukan Hubungan. Betul nggak ibu-ibu? Betul. Direkam ya Bu? Oke, pertanyaan berikutnya. Tadi kan sama Bu Frida disebutkan ada dua macam tes yang bisa kita lakukan untuk Belum kelar. yang bisa kita lakukan untuk mengetahui deteksi dini kanker serviks. Sebutkan dua macam cara tesnya. sana aja Mbak. Apa dulu nih? Bu Rina. Yang pertama, Ya. Betul ibu-ibu?
Rinso, Rinso. Lanjut caranya lagi ya? Enggak ya? Pertanyaan berikutnya. Ada 2 lagi. Udah, ada pesanan nggak? Ada yang pesanan. Ada Gojek tuh di rumah. Ada 2 macam virus ya, yang HPV. Belum 2 macam virus yang menyebabkan, yang satu itu tidak ganas, yang satunya ganas. Sebutkan satu nama virus yang bikin tumor ganas. 16 sampai 18. Tadi Ibu. Nah. Pinter kabeh. Sebelah Kan sana. dia anak ikut ya? Iya. Dia yang ikut. Sampai sini nanti berfoto loh. Tolong ya dia sebelah sini. Ya, ayo, cari. Pertanyaannya belum ada, tunggu cari aja dulu. Gila itu nggak bisa. Masalah jawab dan tidak jawab. Bisa dikurangin nanti Mbak. Gini aja. Nah, ini yang terakhir nih. Jeng jeng. Jeng jeng. Sini nggak boleh nunjuk katanya. Oh ya, ini nggak boleh angkat tangan ya. Ditutup ya, ditutup. Itu sebelahmu Mas ini ya. namanya Glow. Enggak, saya mau ini aja sebutkan anatomi. Tadi kan ada rahim ya. Kita kan punya rahim ya. Nah, di rahim itu tadi ada Bu Brida sebutin ada 3 bagian yang paling penting, yang kadang 3-tiganya itu bisa terkena kanker. Apa saja? 3. Satu apa tiga-tiganya Pak? Rahim. Rahim Mbak, rahim. Oh, bagian rahimnya. Ya apa aja? Kita punya apa? Tadi kan ada 3. Mulut rahim. Oh ya benar. Ibu-ibu. Ayo, Ngacung nggak apa-apa. Mulut rahim, indung telur, sama dinding rahim. Ada Satu lagi, yang 2 tadi udah ini, yang satu lagi. Satu lagi. Ovarium, Ovarium. cervix. Uterus.